Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019-12-11-027, Nabila Putri 2019-12-11-041, dan Adida Sabelia 2019-12-11-045 ingin mempresentasikan chapter 9, yaitu prospektif analisis. Analisa prospektif. Analisis prospektif adalah langkah terakhir dalam proses analisis laporan keuangan. Bisa jadi dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis telah disesuaikan dengan benar secara akurat yang mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan. Analisis prospektif termasuk forecasting of balance sheet, income statement, dan laporan arus kas. The projection process. Yang pertama ada project income statement. Proyeksi laporan laba rugi dapat menggunakan tren historis. Tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih terperinci melihatkan informasi eksternal berikut. Yang pertama, tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan. Analisis harusnya mengikutsertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan retail pada khususnya. Lalu yang kedua, dapat peta persaingan, yaitu apakah jumlah pesaing bertambah atau ada pesaing yang berhenti beroperasi akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan dan harga. Lalu yang ketiga, bauran toko baru dan toko lama. Analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Dimulai dengan asumsi presentasi pertumbuhan penjualan, asumsikan presentasi kenaikan target laba terhadap penjualan, beban administrasi, beban penyusutan aktiva, hitung pula rasio historis beban bunga terhadap saldo awal tahun utang, proyeksi atas beban pajak. Yang kedua yaitu projected balance sheet. Proyeksi neraca meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan seperti dijelaskan di bawah ini. Yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian MD&A di laporan tahunan. Yang ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio utang seperti dijelaskan di bawah ini. Yang keempat, hitunglah bagian lancar utang jangka panjang atau bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang. Yang kelima, utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali menunjukkan tren yang berbeda. Yang keenam, yaitu saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu, dikurangi bagian yang jatuh tempo dari atas. Yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang kedelapan, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Yang kesembilan, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, ditambah atau dikurang dengan laba atau rugi bersih dan dikurang dividen yang diperkirakan. Yang 10, pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Untuk memulai proyeksi piutang persediaan aset tetap, usaha, dan beban yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan serta tingkat perputarannya. Misalnya, tingkat perputaran piutang didasarkan penjualan tahun berjalan adalah rumusnya akun receivable turnover rate sama dengan sales dibagi akun receivable balance, dan untuk rumus projected akun receivable sama dengan projected sales dibagi akun receivable turnover rate. Yang ketiga yaitu projected statement of cash flow. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi di neraca. Analisis sensitivitas merupakan proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos neraca. Analisis seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk melihat skenario
terbaik atau terburuk sebagai tambahan mungkin atau most likely terjadi. Analisis sensitivitas ini menunjukkan asumsi yang memiliki dampak terbesar pada hasil keuangan sehingga membantu mengidentifikasikan area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba residu. Analisis prospektif merupakan inti analisis efek. Model penilaian laba residu misalnya menentukan nilai ekuitas pada waktu T sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai laba residu yang diperkirakan di masa depan. Rumusnya sebagai berikut, di mana BVT merupakan nilai buku akhir periode T, RIT plus N adalah laba residu di periode T, plus N, dan K adalah biaya modal. Laba residu atau residual income pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan pada nilai buku awal yaitu RIT sama dengan NIT dikurang K kali BV T-1. Modal laba residu menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba residu atau residual income yang diperkirakan di mana residual income ditambah residual income T sama dengan NI T dikurang K dikali BV T-1. Laba residu juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio sebagai residual income sama dengan ROE T-K dikali BV T-1, di mana ROE sama dengan NIT dibagi BV T-1. Bentuk ini menekankan kenyataan bahwa harga saham berubah hanya jika ROE K dalam kondisi equilibrium. Tekanan kompetisi akan mendorong tingkat pengembalian ROE mendekati biaya K, sehingga laba abnormal akan hilang. Dengan demikian, estimasi harga saham adalah proyeksi pembalikan ROE pada nilai jangka panjangnya bagi perusahaan dan industri tertentu. ROE dianggap sebagai penggerak nilai karena ROE merupakan variabel yang mempengaruhi harga saham secara langsung. Selanjutnya, komponen ROA dipecah menjadi margin laba dan perputaran. Selanjutnya, short-term forecasting. Yang pertama, cash flow patterns. Manajemen bertanggung jawab atas keputusan investasi kas dalam bentuk aset atau untuk membayar biaya. Konversi kas ini meningkatkan risiko karena pemulihan kas dari aktivitas-aktivitas tersebut yang kurang pasti. Saat perusahaan memperoleh kas masuk, manajemen berwenang menentukan penggunaannya. Pilihan penggunaan ini bergantung pada komitmen pembayaran, seperti dividen, akumulasi persediaan, pengeluaran modal, atau pembayaran utang. Arus kas juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti ekuitas dan utang. Yang kedua, importance of forecasting sales. Keandalan peramalan laba bergantung pada kualitas peramalan penjualan, dengan sedikit pengecualian seperti dana dari aktivitas pendanaan atau dana untuk aktivitas investasi. Sebagian besar arus kas terkait dan bergantung pada penjualan. Peramalan penjualan meliputi analisis atas, yang pertama arah dan tren penjualan, yang kedua pangsa pasar, yang ketiga kondisi industri dan ekonomi, yang keempat kapasitas produksi dan keuangan, dan yang kelima faktor kompetisi. Komponen-komponen tersebut umumnya dinilai bersamaan dengan lini produk yang berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan pasar masing-masing. Yang ketiga ada cash flow forecasting with pro forma analysis. Kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek biasanya diuji dengan laporan keuangan pro forma. Dalam pengujian ini, asumsi yang mendasari peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pro forma selama periode yang diramal dan neraca pro forma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan pro forma ini digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya, dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Laporan pro forma harus diuji secara kritis
serta diuji kelayakan ramalannya dan asumsinya. Rasio dan hubungan yang disimpulkan dalam laporan keuangan proforma harus dievaluasi dan dibandingkan dengan rasio historis untuk menentukan kewajaran dan kelayakannya. Selanjutnya, latihan soal chapter 8 dan 9. Yang pertama ada R81, di mana soalnya itu pengembalian equity corporation atas aset operasi bersih atau RNOA adalah 10%, dan tarif pajaknya adalah 40%. Jaringnya aset operasi 4 juta dolar dibiayai seluruhnya oleh ekuitas pemegang saham biasa. Pengelolaan sedang mempertimbangkan opsi untuk membiayai ekspansi senilai 2 juta dolar. Mereka mengharapkan pengembalian aset operasi bersih tetap tidak berubah. Ada dua alternatif untuk membiayai ekspansi. Yang pertama, menerbitkan obligasi senilai 1 juta dolar dengan kupon 12% dan 1 juta dolar saham biasa. Lalu yang kedua, menerbitkan obligasi 2 juta dolar dengan kupon 12%. Lalu yang diminta, yang pertama, tentukan pendapatan operasional bersih setelah pajak atau NOPAT dan laba bersih untuk setiap alternatifnya. Lalu yang B, hitung laba atas ekuitas pemegang saham biasa untuk setiap alternatif dan gunakan ekuitas akhir. Lalu yang ketiga, hitung rasio aset terhadap ekuitas untuk setiap alternatif. Dan yang keempat, hitung laba atas aset operasi bersih dan jelaskan bagaimana tingkat leverage berinteraksi dengannya dalam membantu menentukan manajemen alternatif mana yang harus dikejar. Lalu jawabannya yang pertama, yang A itu alternatif pertama, NOPAT-nya itu didapat dari 6 juta dolar dikali dengan 10%, yaitu sebesar 600.000 dolar. Jadi penghasilan bersihnya itu 600.000 dolar dikurangin dengan 1 juta dolar dikali 12%, lalu dikali dengan 1 min 0,40 dan hasilnya itu 528.000. Lalu alternatif yang kedua, NOPAT-nya itu 6 juta dolar dikali 10%, itu hasilnya 600.000 dolar dan penghasilan bersihnya itu 600.000 dolar dikurangi dengan 2 juta dikali 12%, lalu dikali dengan 1 min 0,40, hasilnya 456.000. Lalu untuk yang B, alternatif pertamanya itu ROCE-nya itu 528.000 dibagi 5 juta, hasilnya itu 10,56%. Lalu alternatif kedua, ROCE-nya itu 456.000 dibagi dengan 4 juta, hasilnya itu sama dengan 11,40%. Lalu ya untuk jawaban yang C, untuk alternatif pertamanya itu aset ke ekuitasnya itu 6 juta dolar dibagi dengan 5 juta, hasilnya itu 1,2, dan untuk alternatif yang kedua itu aset ke ekuitasnya itu 6 juta dibagi 4 juta, hasilnya itu 1,5. Untuk yang D, untuk menghitung laba atas asetnya itu untuk alternatif pertamanya itu 600.000 dolar dibagi dengan 6 juta, hasilnya 10%, dan untuk alternatif yang kedua itu 600.000 dibagi 6 juta dan hasilnya juga tetap sama 10%. Lalu kedua, perhatikan bahwa tingkat bunga 12% pada hutang obligasi lebih. Yang terpenting, tingkat bunga setelah pajak adalah 7,2%, yaitu didapat dari 12% dikali 1 min 0,40, dan yang lebih kecil dari RNOA. Oleh karena itu, perusahaan menghasilkan lebih banyak dari asetnya daripada membayar hutang atas dasar setelah pajak. Artinya, ia dapat berhasil berdagang di ekuitas dan gunakan dana pemegang obligasi untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Akhirnya, sejak detik alternatif menggunakan lebih banyak hutang, sebagaimana tercermin dalam rasio aset terhadap ekuitas di C. Dan alternatif kedua mungkin lebih disukai. Para pemegang saham akan mengambil alih resiko tambahan dengan alternatif kedua. Tetapi hasil yang diharapkan adalah lebih besar yang dibuktikan dari perhitungan yang B. Lalu P81, Quaker Oats dalam laporan tahunnya mengungkapkan tujuan keuangannya itu memberikan pengembalian total pengembalian saham atau dividen ditambah harga saham apresiasi yang melebihi biaya ekuitas dan indeks saham S&P 500 dari waktu ke waktu. Pengembalian total Quaker kepada pemegang saham untuk tahun 11 adalah 34%, dan itu sebanding dengan biaya ekuitas kami untuk tahun itu, yaitu sekitar 12%. Dan dengan pengembalian total indeks saham S&P 500 yaitu 7%, mendorong kinerja yang kuat ini, penghasilan nyata dari operasi yang dilanjutkan tumbuh 7,4% selama 5 tahun terakhir. Laba atas ekuitas naik menjadi 24,1%, yaitu harga saham Quaker Oats pada awal dan akhir tahun 11 adalah 48 dolar dan 62 dolar masing-masing, dan dividen tahun 11 adalah 1,56 dolar per sahamnya.
Lalu required-nya yang A, Quaker melaporkan pengembalian kepada pemegang saham menjadi 34%. Yang diminta bagaimana pengembalian ini dihitung dan berikan kalkulasinya. Dan yang kedua, bagaimana pengembalian ini berbeda dari laba atas ekuitas biasa. Lalu yang B, jelaskan bagaimana Quaker Oats mencapai premi risiko 3,6% yang dibutuhkan oleh pemegang saham biasa sebagai kompensasi untuk mengasumsikan risiko saham Quaker Oats. Yang ketiga, jelaskan bagaimana Quaker Oats menentukan biaya utang 6,4%. Jawabannya yaitu yang A, 1, Quaker Oats tidak mengungkapkan penghitungan pengembalian ini. Karenanya, kami buat beberapa perhitungan dan asumsi sederhana. Yang pertama yaitu untuk kesederhanaan fokus pada satu saham. Yang kedua, dividen adalah $1,56 untuk tahun 11. Yang ketiga, rata-rata saham harganya $55 dan kenaikan harga untuk tahun 11 adalah $14. Berdasarkan harga awal $48 dan akhir ini kami berikut sama dengan di saham dibagi harga per saham $1,56 di 14 dibagi $5 sama dengan beberapa. Namun jika kita menggunakan harga awal 48 saham tapi kembali 3% usahaan yaitu 4 sama dengan 2,4%. Yang kedua yaitu pengembalian ekuitas biasa didasarkan pada hubungan antara laba bersih dan nilai buku modal ekuitas. Sebaliknya, Quaker Oats kembali kepada pemegang saham yaitu menggunakan dividen ditambah perubahan nilai pasar terkait harga pasar per saham atau biaya investasi kepada pemegang saham. Yang B-nya yaitu perusahaan harus mendapatkan 3,6% dari harga pasar dan lainnya. Faktor yang tidak diungkapkan secara konseptual 3,6% ini harus mencerminkan resiko tambahan dari investasi di saham Quaker Oats, yaitu fees keamanan bebas resiko seperti obligasi Treasury S. C yaitu Quaker tidak mengungkapkan perhitungannya. Ini mungkin mengungkapkan berbagai kepentingan suku bunga atas hutang jangka panjang yang dibawa dalam laporan keuangan. Berdasarkan data yang tersedia untuk itu, tapi tidak untuk pembaca laporan keuangan. Itu mungkin menghitung suku bunga rata-rata tertimbang yang dikurangkan manfaat pajak untuk mencapai biaya utang 6,4%. Selanjutnya yaitu soal S91. Lihat laporan keuangan Quaker Oats perusahaan dalam soal 96. Siapkan perakiraan laporan laba rugi untuk tahun 12 menggunakan asumsi berikut, yaitu yang pertama, pendapatan diperkirakan sama dengan $6 juta. Yang kedua, perkiraan biaya penjualan menggunakan hubungan antara biaya penjualan dan penjualan selama 3 tahun periode yang berakhir 30 Juni tahun 11. Yang ketiga, beban penjualan umum dan administrasi diperkirakan meningkat dengan persentase kenaikan yang sama saat terjadi dari tahun 10 sampai tahun 11. Yang keempat, beban lain-lain diperkirakan akan lebih tinggi 8% daripada tahun 11. Yang kelima, kerugian $2 juta setelah pajak diharapkan dari pelepasan aset bersih dari operasi yang dihentikan. Yang keenam, beban bunga setelah dikurangi bunga yang dikapitalisasi dan pendanaan bunga diperkirakan akan meningkat 6%
karena kebutuhan finansial yang meningkat. Yang ketujuh, tarif pajak efektif sama dengan tahun ke-11. Selanjutnya, jawabannya Quaker Oats Company forecasted income statement for year ended June 30 year 12. Revenue-nya itu sebesar 6 juta dolar. Cost expense-nya itu ada cost of goods sold yaitu 3.186.000 dolar. Selling general and administrative-nya itu 2.439,4. Lalu yang C itu ada other expense 35.200 dolar, dan interest net-nya itu sebesar 91.400 dolar. Total cost and expenses-nya itu 5.752 dolar, 5.752 dolar. Lalu income from continuing operations-nya itu 248.000 dolar, dan income taxes-nya itu sebesar 105.900 dolar. Lalu income before discontinue operations-nya itu dapatnya sebesar 142.100 dolar. Lalu loss on disposal of discontinue operations-nya itu sebesar minus 2.000 dolar. Lalu net income yang didapatkan sebesar 140.100 dolar. Yang A, biaya penjualan. Perhitungan yang A, biaya penjualan diperkirakan berada pada tingkat yang mewakili presentasi rata-rata biaya dari penjualan ke penjualan seperti yang berlaku pada periode 4 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 11, yaitu 53,1%. Didapatkan dari 19.909,2 dikurang 9.331,3 dibagi 19.909,2. Oleh karena itu, 6 juta dikali 0,531 dapatnya itu sebesar 3.186 dolar. Yang B itu beban penjualan umum dan administrasi di tahun 12 diharapkan meningkat presentasi yang sama dengan peningkatan biaya ini dari tahun 10 ke tahun 11, yaitu 15%. Oleh karena itu, 2.121.200 dolar dikali 1,15 didapatkannya itu sebesar 2.439.400 dolar. Yang hitungan yang C, biaya lain-lain diharapkan naik sebesar 8% di tahun 12. Oleh karena itu, 32,600 dolar dikali 1,08 hasilnya 35.200 dolar. Hitungan yang D itu beban bunga atau setelah dikurangi bunga yang dikapitalisasi, dan pendapatan bunga akan meningkat sebesar 6% karena meningkatnya kebutuhan finansial. Oleh karena itu, 86.200 dolar dikali 1,06 hasilnya 91.400 dolar. Untuk hitungan E, tarif pajak efektif di tahun 12 akan sama dengan tahun 11, yaitu sebesar 42,7% didapatkan dari 175.700 dolar dibagi 411.500 dolar. Oleh karena itu, beban pajak yang dihasilkan sebesar 105.900 dolar didapatkan dari 248.000 dolar dikali 0,427. Lalu P91. Gunakan rasio berikut untuk menyiapkan proyeksi laba rugi neraca dan laporan arus kas untuk tahun ketiga. Sales growth-nya itu sebesar 1,2%, gross profit margin-nya 9,92%,
Lalu selling general and administrative expense atau sales-nya itu sebesar 39,28%. Lalu yang B, berdasarkan proyeksi awal Anda, berapa banyak pembiayaan eksternal atau hutang jangka panjang dan atau ekuitas pemegang saham Coca-Cola perlu mendanai pertumbuhannya pada peningkatan penjualan yang diproyeksikan. Jawabannya untuk net income sebagai berikut. Net sales-nya itu year ketiga estimate-nya itu sebesar 20.267 dan year keduanya itu 20.092 dan year ke-satunya itu sebesar $19.889. Lalu net income yang didapatkan untuk tahun ketiga itu sebesar 3.802 dan untuk tahun kedua itu sebesar 3.969 dan untuk tahun yang ke-1 itu hasilnya 2.177. Lalu ini ada balance sheet-nya. Total current asset yang didapatkan untuk tahun ketiga itu sebesar 5.854 dan tahun keduanya itu sebesar 7.171 dan untuk tahun yang pertama itu sebesar 6.620. Lalu ada total asetnya Lalu ada total aset untuk tahun ketiga sebesar 21.438 dan tahun kedua itu sebesar 22.417 dan tahun pertama sebesar 20.834. Lalu ada total current liabilities-nya itu untuk tahun ketiga sebesar 8.431, lalu tahun kedua sebesar 8.429, lalu tahun pertama sebesar 9.321. Lalu total liabilities-nya itu sebesar 11.053. Untuk tahun kedua sebesar 2.622, untuk tahun pertama sebesar 2.197. Lalu total liabilities and net worth-nya untuk tahun ketiga sebesar 21.438, lalu tahun kedua sebesar 22.417, lalu tahun yang pertama itu sebesar 20.834. Selanjutnya, statement of cash flow yang didapatkan untuk tahun ketiga itu sebesar 4.000. Untuk net cash flow from operation-nya itu untuk tahun ketiga sebesar 4.639. Lalu net cash flow from investing activities-nya itu sebesar minus 1.200. Lalu net cash flow from financing activities-nya itu sebesar minus 4.783, lalu ending cash yang didapatkan sebesar 587. Yang B, berdasarkan proyeksi awal kami atas neraca Coca-Cola, tampak seperti itu perusahaan akan membutuhkan sekitar 1, miliar dolar pendanaan eksternal. Tahun ketiga, jumlah ini akan menghasilkan saldo kas sekitar 2 miliar dolar, konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.